Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Lala Haryanti. Hari ini aku bikin video bukan mau bikin tutorial ataupun mau bikin a day in my life, tapi aku mau ngejelasin tentang pajak. Menarik kan? Ngomong-ngomong nih, kalian tahu nggak sih pajak itu apa? Ayo, siapa yang nggak tahu? Sini aku kasih tahu. Pajak itu berasal dari kata takso yang artinya iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Sedangkan berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Apa sih itu fungsi pajak? Mari kita bahas. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang didapatkan dengan mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional ataupun pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan juga pendapatan negara. Yang kedua, fungsi pajak regulasi, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang pertama, untuk mengatur laju inflasi. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pendorong dari ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya seperti PPN. Pajak dapat mengatur atau menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak bisa menyeimbangkan atau menyesuaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir ada fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dalam berbagai keadaan ekonomi. Contohnya seperti laju inflasi. Itu pemerintah bisa saja membuat pajak semakin tinggi agar uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit. Ada juga yang dibilang pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan pemerintah pusat yang diatur oleh undang-undang, yang dimana wewenang pemungutannya dipegang oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat itu sendiri dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, yang termasuk ke dalam pajak pusat yaitu satu ada PPH, yang kedua ada PPN, yang ketiga ada PPNBM, yang keempat ada PBBP 3, dan yang terakhir itu ada Bea Matrai. Segala bentuk dan proses administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat itu dilakukan di kantor pelayanan pajak atau di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak dan mungkin wilayah Direktorat Jenderal Pajak lainnya. Nah, pendapatan dari pemungutan pajak pusat ini akan dijadikan sebagai APBN. Selanjutnya kita akan membahas contoh pajak pusat secara lebih detail. Jenis pajak pusat. Yang pertama, ada pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean.
dalam wilayah Indonesia, orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Kemudian, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Yang terakhir ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Selain pajak pusat, ada juga yang dinamakan dengan pajak daerah, yaitu kontribusi kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang diatur oleh undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah itu untuk kemakmuran rakyat. Nah, di pajak daerah itu sendiri dibagi menjadi dua, ada pajak provinsi dan juga ada pajak kabupaten atau kota. Mari kita bahas lebih detail contoh-contoh yang termasuk pajak provinsi dan juga pajak daerah. Yang termasuk pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan juga pajak rokok. Nah, untuk pajak daerah itu sendiri, contohnya seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, BPHTB, PBBP2, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan masih ada pajak-pajak lain. Wah, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pajak pusat, pajak daerah, dan juga contohnya. Aku rasa video hari ini aku cukupkan ya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun masih kurang dalam pembicaraan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di video-video aku lainnya ya. Dadah, see you.